Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Popiani Sukuna, mahasiswa semester 3, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum atau yang lebih dikenal dengan rencana pembelajaran merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perjalanan sejarah, dari tahun 1945 hingga 2022, negara kita memiliki 12 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1994, 2004, 2006, 2013, 2021, hingga 2022. Adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk semakin mengenal kurikulum pendidikan nasional dari masa ke masa, berikut rangkuman dari sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai dengan saat ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kurikulum 1947 atau biasa kita kenal dengan rencana pelajaran. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari yang namanya kurikulum rencana pelajaran ya, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 juga ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Jadi kurikulum pada tahun 1947 ini muncul pasca kemerdekaan, pasca awal kemerdekaan. Lalu kurikulum inilah yang pertama ada di dalam sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kurikulum tahun 1952, yaitu dikenal dengan nama kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Kemudian kurikulum yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajarannya diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968, yaitu penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai pada tahun 1992 hingga kurikulum 1964. Jadi pada kurikulum ini terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Pada setiap satuan pelajarannya diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kemudian kurikulum yang keenam, yakni kurikulum 1984.
Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Kurikulum ini juga menggunakan metode CSBA atau kita pahami dengan cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau SAL. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan dan prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari sistem ke catur bulan. Dan dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Tujuannya untuk menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 8. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai sikap, serta nilai sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota besar di Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Sehingga terjadilah perubahan kurikulum selanjutnya, yaitu pada yang poin ke-9, kurikulum 2006. Nah, pada kurikulum ini terdapat berbagai bahan dan kekurangan dari KBK yang awalnya tadi, berakhir di awal tahun 2006 ini, yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dari segi dan prosesnya, pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dari KBK ini, KTSP ini. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kemudian masuk ke poin yang 10, itu kurikulum 2013 ya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan bahwa kurikulum terbaru 2013 akan lebih menekankan pada kurikulum ini lebih menekankan pada pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, personal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian lanjut, yang ke-11 ada yang namanya kurikulum prototype. Itu pada tahun 2021 di masa pandemi, di mana pada kurikulum ini dia berbasis kompetensi guna mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mulailah pada tahun 2021 ini Kemendikbudristek memperkenalkan kurikulum prototype sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Jadi pada kurikulum ini itu adanya kurikulum ini di saat kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia. Lanjut, belum habis sampai di situ. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum yang saat ini sedang dijalankan, masih proses. Pada kurikulum Merdeka Belajar yang diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2020 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Hal pertama dari kurikulum Merdeka ini adalah lebih sederhana dan mendalam. Hal tersebut disebabkan standar pencapaian di kurikulum Merdeka jauh lebih sederhana daripada kurikulum 2013 atau KTSP. Selain itu, juga materi yang diberikan juga lebih sedikit sehingga dapat memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsepnya. Jadi, itulah penjelasan mengenai kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini, mulai dari kurikulum rencana pelajaran di masa awal pasca kemerdekaan hingga kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini.
Nah, segala perubahan ya tersebut memiliki tujuan sebenarnya, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pendidikan di negeri ini. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang bersangkutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.